Ya, Romjol. Halo, Selamat siang. selamat siang, Romjol. Silakan, Bang, nyalakan kamera, Bang. Kenapa harus minum dulu, Bang Edis? Kenapa harus minum dulu? Memangnya salah? Iya, kenapa harus minum dulu? Setiap ada orang naik pasti aku lihat pasti Bang Edis itu minum dulu. Enggak juga. Kata siapa setiap ada orang naik? Enggak juga. Silakan, nyalakan kamera. Anda muslim atau apa? Aduh, pengikutnya baru berapa ini Bang Edis? Kayaknya nggak bisa ini deh. Bisa, Aku dicoba bisa. ya. Bisa. Ini udah pernah naik ini ke sini. Apaan aku nggak pernah naik, Bang? Bang, abang muslim, Bang. Jelas aku muslim, Bang. Kalau ada gereja berdiri di kecamatan atau di kampung itu ikut-ikutan ganggu-ganggu nggak, Bang? Tergantung, Bang. Kok bisa tergantung maksudnya? Iya, kalau nggak ada izinnya aku ganggu lah. Tapi kalau Nah, kan muslim kan? iya, kan aku ngomong kalau nggak ada izinnya aku ganggu, Bang. Tapi kalau Oke. ada izinnya kita kan harus ada toleransi, Bang. Kenapa harus ada izin, Bang? Ya jelas loh, Bang. Semua itu ada aturannya, Bang, di negara kita, Bang. Betul, saya ngerti. Gini loh, Bang. Ya, Biar Anda saya kasih data ya. oke. Data membuktikan kurang lebih ada sekitar 90% musola ataupun masjid di Indonesia ini semua nggak ada izinnya. Kalau kita mau bicara ya, mau bicara. Tenang, Bang, biar saya selesaikan dulu, Bang. Biar saya selesaikan dulu. Ada kurang lebih 90% masjid atau musola tanpa izin. Lalu Anda menuntut kalau gereja nggak ada izin, Anda ganggu-ganggu. Nah, inilah yang saya sebut Anda itu adalah kadrun. Nah, terus yang kedua, Bang, yang kedua. Saya setuju, Bang, dengan Anda bahwa perizinan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Betul. Ya kan? Contoh, gunanya perizinan tuh begini. Kalau bangunan ada izinnya tuh gini. Ada inspeksi. Kalau di sini, Bang, ya, bangunan tuh harus ada izinnya, harus ada inspeksinya. Bahkan harus ada license-nya. Suratnya harus ada. Jadi nggak bisa asal-asal bangun, Bang. Nyambung kabel aja nggak bisa Betul. sembarangan. Supaya Nah, apa? itu Tenang Bang Edis tahu dulu, Bang. sendiri. Saya belum selesai. Tenang, belum selesai. Saya belum selesai. Tenang dulu. Gini. Itu digunakan untuk keamanan. Karena apa? Kalau nggak ada izinnya, bangunan asal-asal bangun. Kalau ambruk, ada korban jiwa. Kalau konslet, kebakaran. Kalau gempa, runtuh. Kan gitu. Itu fungsinya izin mendirikan bangunan. Memenuhi standar nggak? Gitu loh. Berapa jaraknya dari jalan, ya kan? Kan itu gunanya. Nah sekarang, Bang, kalau perizinan gereja, biasanya, Bang, yang anehnya harus izin sama masyarakat situ, Islam situ. Ya karena Islam sudah diajarin, jangan kamu memberi salam kepada Nasrani dan Yahudi. Kalau ketemu mereka di jalan, desak mereka. Ini loh, Bang. Apa harus tahu? Orang-orang yang bersama Muhammad itu keras kepada orang-orang kafir. Makanya, Bang, ini syarat ini ada-ada saja. Ngapain minta izin sama orang Islam? Bang, Ya kalau minta izin sama orang Islam yang nggak bakal dikasih. Ada-ada saja. Bang, denger dulu Maksud nih, saya Bang. begini. Sebentar, bisa selesaikan dulu. Tenang. Syarat mendirikan gereja itu atau syarat mendirikan rumah ibadah itu harusnya nggak ada minta-minta izin sama orang Islam. Syaratnya itu bangunannya memenuhi standar nggak? Roboh nggak kalau gempa? Ada nggak anti kebakarannya itu? Yang perlu diizin, yang diurus izinnya itu bukan suruh izinnya orang Islam. Ada-ada saja kalian bikin pengaturan. Gitu. Ini loh, Kalau Bang. izinnya dari orang Islam yang nggak bakal dikasih. Ada saja. Silakan. Itu kan mayoritas di Indonesia apa sih, Bang? Aku pengen lihat mayoritas pemeluknya apa sih mayoritasnya loh.
mayoritas orang beragama di Indonesia, karena kalau kita bicara di Indonesia bagian barat ya, mayoritas Islam. Semuanya se-Indonesia. Ya tidak bang, di daerah-daerah tertentu ada yang mayoritasnya Kristen atau Katolik. Se-Indonesia bang, se-Indonesia. Secara umum, bukan itu. Secara Iya, umum. semuanya. Semua se-Indonesia itu mayoritasnya apa sih? Secara umum mayoritas itu Islam, dan survei membuktikan mayoritas orang di Indonesia itu IQ-nya 78. Abang kok bisa ngomong kayak gitu bahwa itu IQ-nya 78 dari mana, Bang? Ini survei. Buktinya mana? Buktinya Baik, mana? kita tunjukkan. Buktinya mana? Mau minta Pakai tunjuk logika, dia Bang. baik. Logika, pakai ngomong logika, Bang. Jangan asal ceplos aja. Tenang, jangan marah-marah kan, udah kelihatan kan, udah tanda-tandanya keluar kan. Mana buktinya? Baik. Terus abang juga seperti itu kah? Abang juga IQ-nya 78? Yang IQ 78 itu yang mayoritas. Ya, termasuk abang juga kan? Termasuk abang juga kan? Abang juga. Yang mayoritas, saya kan bukan mayoritas, minoritas. Bentar, saya balikin dulu. Dengerin. Lihat nih. Kelihatan nih bang ya, nih. Rata-rata IQ Indonesia berdasarkan laporan World Population Review tahun 2022 adalah 78. Menempatkan Indonesia di peringkat 130. Ah, bayangin tuh bang. Ini IQ 78 ini bang, Betty alias beda tipis sama gorila. Lu gimana? Lu itu survei membuktikan bang. Untungnya saya tidak termasuk yang mayoritas. Maksudnya itu abang sebetulnya pinter apa bodoh sih bang? Itu bukan pemeluk agama bang, bukan tuh minum lagi, jangan minum ngapa bang? Aku lihatnya Masa saya nggak boleh minum? Bukan, dengerin. Kayak ada gemetar gitu, akhirnya minum gitu, Bang, biar tenang gitu kan. Bibir Seperti saya aku dong. bibir saya ini di sini nih suhunya dingin, bibir saya ini pecah-pecah, jadi saya harus basahin terus, begitu. Gini, saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu ya. Bentar bang, bentar. Itu mayoritas bukan pemeluk bang, itu mayoritas semua penduduk Indonesia, bukan masalah pemeluk bang, bukan pemeluk Baik, agama. sekarang saya tanya sama Anda. Sama Anda. Mayoritas orang Indonesia beragama apa? Oh itu jelas bang, jelas karena Beragama agama apa? yang paling hebat dan paling benar itu adalah agama Islam bang. Itu karena pemeluknya Kan banyak. sudah menunjukkan kan IQ 78 kan. Oke, sekarang nggak usah ke situ. Gini aja. Sekarang di sini. Saya gini, di satu kampung nih ya, ada 1000 penduduknya. Dah? Ya. Oke. 100 orang beragama Kristen. 900 orang beragama Islam. Sudah? Terus yang 100 orang ini berkumpul, berserikat, kemudian membeli tanah. Dibeli tanah besar. Ya. Dibangun di situ gereja. Oke. Sesuai dengan peraturan negara kita harus ada izinnya. Oke, minta izin. Izinnya buat apa? Izinnya itu adalah izin mendirikan bangunan. Gunanya adalah apakah bangunan itu memenuhi standar untuk bangunan publik, bangunan umum. Contohnya, misalnya drainasenya, jaraknya dari jalan, ambalnya, dan lain sebagainya. Itu fungsinya IMB. Ya kan? Ya, betul ya. Dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, perlu nggak minta izin sama yang 900 orang Islam itu? Bangunin gereja. Ya, jelas perlu dong. Ngapain? Hakmu sebentar dulu. Hak kalian tenang. Tenang. Mengganggu apa enggak bang? Mengganggu apa enggak? Mengganggu.
mengganggu itu toa. Dengar dulu, dengar. Tidak perlu minta izin sama orang Islam. Karena itu nggak adil. Mau minta izin sama orang, masa mau ibadah kok minta izin sama orang Islam? Ada-ada saja. Itu bukan ibadah, Bang. Itu izin. IQ-mu pantas 78 IQ-mu. Ini Bang, membangun tempat untuk ibadah bukan ibadah itu Bang, membangun tempat untuk ibadah Bang. Abang itu kadang ngomong Iya, membangun tempat ampun deh. itu, membangun tempat kegiatan kekristenan itu kan minta izinnya sama negara. Dalam hal apa? Dalam hal apa izin itu diberikan? Dalam hal bangunan itu memenuhi kriteria bangunan standar layak pakai publik, kan begitu. Ya. Terus ngapain minta izin sama orang Islam? Ya ampun Bang. Kan udah aku jelasin mengganggu apa enggak lingkungannya Bang. Mengganggu apa enggak? Kalau mengganggu ya jelas lah diprotes Bang. Memangnya gereja pakai toa, dibikin toanya di atas. Jam 4 pagi, orang lagi tidur. Itu kerjaan kalian. Jam 2:30 pagi aja udah ribut. Makanya Bang, besok sebentar, saya punya satu saran sama kamu. Berhenti membenturkan kepala ke ubin. Habis itu nanti Anda waras. Itu aja ya. Oke? Takut kah? Takut. Jangan takut. turunin dulu Bang. Jangan turunin dulu. Takutnya di mana? Udah selesai pembahasan kita. Dari tadi denger bang, aku nggak boleh ngomong kan? Aku sekarang mau ngomong, udah turunin. Kenapa mau turun? Silakan. Apa yang mau Anda ngomong? Apa yang mau Anda bicarakan? Silakan. Bang, itu bukan dibendurin di keramik Bang. Itu bukan dibendurin di keramik. Aku itu sujud loh, sujud itu. Menyembah kepada sang pencipta segalanya Bang. Termasuk abang itu sebetulnya iya, ketika kau baik sebentar. Saya tanya sama kamu. Coba buka anumu, coba lihat keningmu coba. Jidatmu lihat. Bukan Islam kamu. Kamu bukan Islam, bukan pengikut Muhammad kamu. Abang tahu dari mana aku bukan Islam Bang? Tahu dari mana? Ciri-ciri orang Islam itu menurut Al-Quran, kepalanya itu ada kapalan. Kapalan, tahu kapalan? Lu nggak percaya? Kamu mau saya tunjukin ayatnya? Kalau orang Islam di jidatnya nggak ada kapalan, bukan orang Islam itu. Nih saya kasih tunjuk. Lu kamu Bang Edis aja itu akal-akalan saya sebentar. Saya kasih tunjuk sebentar. Apa harus ini kapalan semua di sini? Enggak Bang. Enggak. Itu Quran yang ngomong. Kau nggak percaya sama Quran? Sebentar, saya tunjukkan dulu ayatnya. Aku pengen ngomong lagi Bang. Aku sebentar, mau ngomong aja, Bang. jangan lar. Sebentar. Nih kenapa tunjukkan. sih Yesus kok disalib kayak gini Bang? Saya tunjukkan. Kan udah mulai gila kan? Udah mulai gila. Udah mulai gila dia. Apa namanya? Udah mulai gila dia. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Kamu bisa baca ya? Nih. Kenapa disalib? Coba kamu baca. Ayo. Kenapa disalib? Coba kamu baca ini. Tanda-tanda orang yang tanda-tandanya nih, lihat nih. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, tanda-tanda mereka, perhatikan nih, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Mana? Coba bekas sujud di wajahmu mana? Mana? Ini Bang, ini udah hitam Bang, udah hitam nih.
kurang. Harus dibenturin kepalamu ke aspal itu. Aspal. Benturin ke aspal, benturin. Ngapain benturin? Abang aja kepalanya benturin tuh di aspal atau di itu. Kalau kamu bilang saya fitnah, ini loh, perhatikan nih ya. Nih. Ini Al-Quran ini. Surat Al-Fat ayat 29. Jangan kamu bilang saya fitnah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Keras. Makanya kalau kamu suruh minta izin sama pengikut Muhammad bangun gereja ya susah. Karena dikatakan pengikut Muhammad itu keras kepada orang kafir. Tapi kalau sesama mereka saling berkasih sayang. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nih. Loh, kelihatan kan? Nah, barulah di sini dibilang, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Mana Injilnya yang ada kayak gini, tanda begini? Oh, udah hilang. Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya juga kadang-kadang heran begitu melihat peraturan-peraturan yang aneh-aneh itu. SKB 3 Menteri. Kalau kita bicara hukum, SKB 3 Menteri itu harusnya dibuang ke tong sampah. Iya. Karena sejak kapan ceritanya menteri itu bikin aturan itu sejak kapan? Emangnya itu peraturan menteri? Ada nggak peraturan menteri di bawah hakim? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melanggar pasal menteri. Ada-ada saja. Saya sekolah hukum. Saya itu sekolah hukum. Walaupun nggak selesai. Sejak kapan ada yang namanya menteri bisa bikin undang-undang? Yang bikin undang-undang itu DPR. Disetujui sama presiden. Itu baru namanya undang-undang. Undang-undang kok SKB 3 Menteri. Kadang-kadang kita ini gimana ya? Susah kita ini, memang berat kita ini. Apalagi dia dalam undang-undang dasar itu udah jelas itu. Setiap orang berhak memeluk kepercayaan atau agama yang diyakininya. Setiap orang berhak beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Itu dijamin tuh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak berserikat, berkumpul, berpendapat. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 nggak bisa dilawan itu sama undang-undang yang dibikin DPR sama presiden. Masih kalah itu, mental itu undang-undang itu. Sama undang-undang dasar. Ya. SKB 3 Menteri. Tapi ya begitulah negeri kita ini ya, negeri Konoha. Oke, kita kasih next kan, Sofyan Rahmat Sahib, silakan. Ya, Sofyan. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim, Bang. Anda muslim tuh, Bang. Dilarang.
yang disuruh sama Muhammad tuh kalau ketemu sama orang non muslim tuh pepet, sempitkan jalan mereka. Tuh. Ya silakan nyalakan kamera bang. Golda kan ada. Hah? Nggak ada Golda. Apa? Gimana mah hidupnya kami ya? Apa kali 5.000? Ini kan. Bentar ya kak, bentar. Ya ketemunya pasti nggak waras. Tapi hari ini bahasan kita mengenai itu ya, pendirian gereja ya. Memang susah teman-teman. Saya dengar cerita itu sejak saya zaman SMA. Sebenarnya ya, bukan nggak mau mendirikan, bukan nggak mau ngurus izin. Karena ngurus izin susah itu. Sejak kapan ada undang-undang yang mengatakan kalau mau beribadah, kalau mau kebaktian harus minta izin? Sejak kapan ada undang-undang itu? Yang minta izin itu mendirikan bangunan, bukan ibadah, bukan kebaktian yang minta izin itu. Nah, sehubungan kebaktian perlu tempat, makanya karena kebaktian memerlukan tempat, makanya minta izin untuk mendirikan rumah peribadatan. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, katanya nih saya dengar-dengar, tapi dikoreksi juga karena ini saya dengar-dengar, katanya harus minta tanda tangan dari penduduk sekitar. Ngapain? Tanah dia sendiri memenuhi standar bangunan publik. Kok aneh? Ya kalau masyarakatnya di situ masyarakat yang syirik, iri, dengki, nggak bakal dikasih izin lah gimana? Itu kata, nggak tahu begitu nggak bunyinya SKB 3 Menteri? Saya belum pernah baca sih. Tolong dikoreksi kalau saya salah. SKB itu kan surat ketetapan bersama kan, 3 Menteri kan? Itu. Kadang-kadang suka bikin peraturan-peraturan sendiri gitu loh. Aneh-aneh aja. Tapi puji syukur lah, kita udah punya KUHP sama KUHP baru. Sebuah kemajuan. Tinggal kita inikan saja, prakteknya di lapangan seperti itu. Sesuai dengan apa yang ada. Kalau saya pelajari ya lumayan bagus. Karena ini yang kami bahas dulu waktu di kuliah. Gitu. KUHP dan KUHP itu bahasan-bahasan kami. Ya implementasinya harus kita perjuangkan bersama supaya itu tidak terjadi hanya di atas kertas begitu. Ya silakan. Mungkin masih ada beberapa orang lagi yang mau kita ajak ngobrol. Oke, coba kita kesana, ada Maman. Satu. Kita kesana, ada Maman. Satu. Celeng, dasar kau celeng. Halo Maman. Ya halo. Ya silakan Maman, nyalakan dulu kameramu. Muslim. Aku mau nyalakan kamera. Kau celeng. Maman. Kau anak dajal. Kamu berani nggak nyalakan kamera, Maman? Kalau kamu sudah malu dilihat orang, kamu di bawah saja. Anak dajal lu. Apa? Anak dajal.
Kamu bisa nggak bahasa Indonesia? Orang mana kamu, Maman? Ngerti bahasa Indonesia nggak Asli kamu? Gorontalo, Bang. Orang Gorontalo bisa ngomong Indonesia nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya udah, coba nyalakan kameramu. Dasar kau dajal, lu anak dajal. Kamu ini naik ke sini, suruh nyalakan kamera nggak berani. Cuman marah-marah aja nggak jelas. Bawa itu apa? Kabur, lari kan? Apa yang coba kamu ngomong gitu loh, ngomong. Di mana salahnya gitu loh. Orang ngomong bahasa Indonesia aja kamu nggak bisa. Gimana? Ya, silakan. Kira-kira 15-an menit lagi lah ya. Kita kasih naik ada. Bentar. Galang. Silakan Galang. Halo Bang, Assalamualaikum. Muslim lagi nih. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Iya, gimana Bang? Iya, Sehat kamera ya? nyalakan dulu. Sehat. Udah. Silakan. Saya lagi gelap Bang tadi di kamar. Kok gelap-gelapan Bang? Jangan gelap-gelapan Bang. Nanti Abang jadi Iya. nabi lagi. Enggak lah Bang. Gimana, sehat kah? Bang, coba Bang, Abang duduk dulu yang bagus. Nyalakan lampu dulu gitu loh Bang. Saya itu pengen gitu ketemu Muslim datang ke sini tuh orangnya tuh waras gitu loh Bang. Lagi tunggu akhiran. Ya udah dibawa dulu Bang. Aduh. Mas mereka silakan. Coba kita kasih naik pada Jumbo. Ya, silakan Jumbo. Baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Jumbo. Silakan nyalakan kamera. Anda Muslim? Oke, baik. Saya Muslim. Bang. Oke, silakan Bang. Apa? Saya tidak mau assalamualaikum lagi. Nanti kamu bilang apa lagi itu? Dilarang ya. Ya iya kan memang dilarang sama Muhammad Bang. Jangan kamu mengucapkan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kan ajaran Muhammad. Silakan. Apa mau Abang sampaikan Bang? Silakan. Ya, saya mau tanya sedikit. Agenda kamu hari ini bahasnya tentang apa ini? Sebenarnya hari ini coba suara TV dikecilin dulu Bang biar nggak ikut masuk ke sini Bang. Gini, agenda saya hari ini tadi Bang hanya sekedar ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi. Cuman tadi ada kedatangan seorang tamu, dia curhat masalah susahnya mengadakan kebaktian atau membuat satu gereja di daerah katanya tadi Rengas Dengklok. Nah, kemudian berangkat dari perkara itu, akhirnya merambat ke masalah SKB 3 Menteri, kemudian bagaimana masjid dan gereja, seperti itu, Bang. Itu suara TV masuk ke sini, Bang. Nah, kan agak susah ngomong sama mereka ini. Ya, ada teman di samping sementara main HP, bukan TV. Iya, maksudnya suaranya itu masuk ke sini, Bang. Suaranya itu ke kuping kami, ke pendengar gitu loh. Itu udah, saya sudah kasih pelang itu udah. Masih, Bang, masih ada suara-suaranya masuk sini. Waduh, gimana saya mau bertanya kalau kamu nggak rasa aman di situ? Bukan Bang, suaranya itu berisik. Makanya saya bilang ngomong sama mereka ini susah. Dengar, kamu dengar dulu, jangan kamu
kamu jangan ngomong terus, dengar dulu alasan orang gitu. Di Iya, sini bisa saya nggak punya Anda itu posisi. minggir ke tempat lain supaya apa? Supaya suara HP temanmu itu tidak masuk ke sini, gitu loh. Nggak masuk, ini udah jauh, saya udah jauh sekali sama dia. Yang saya mau jelaskan buat kamu, saya di posisi timur ini anginnya itu kuat sekali, deras, semua anginnya kuat. Saya di daerah pelabuhan ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi yang Kita penting kamu tanu bisa ya, silakan lah, saya. silakan, nggak apa-apa. Ayo silakan. Nah, begitu. Sekarang yang saya mau tanya buat kamu, Hmm. itu mau dibangun gereja atau tempat ibadah itu, kamu buat apa di dalam gereja itu? Tujuannya mau buat apa? Melaksanakan kebaktian atau kegiatan-kegiatan kekristenan. Lalu ada juga pelaksanaan kegiatan doa di situ ada. Ya namanya kegiatan kekristenan ya berdoa lah. Masa mau apa namanya? Ya. Mau kegiatan-kegiatan Bapak, saya ngadu boleh- ayam, ada saja loh Anda ini. Doa. Kamu dengar dulu doa sembahyang juga ya. Iya iyalah, masa mau ngadu ayam? Sama seperti kalau Anda mendirikan masjid, ya pasti untuk Oke, kegiatan-kegiatan cukup, Bapak dulu, peribadatan. jangan dijelaskan dulu. Saya belum habis bertanya, kamu udah jelaskan lagi. Ya silakan. Terus itu beda sholat, itu beda sembahyang dengan doa, beda berdoa itu di mana? Kalau di gereja itu ada nggak menurut kamu perbedaan sembahyang dengan berdoa? Bang, kita ini bukan bahas itu bang, yang kita bahas ini Nah, ini masalah saya tanya. susahnya mendiri. Kan saya tanya. Ini kan nggak nyambung, kamu memang buat- ngomong sama kamu mereka mau ini buat- nggak nyambung. Dengar dulu saya ngomong, nanti kamu jelas. Aduh, Itu makanya buat- prihatin sekali saya dengan mereka ini. Bang, kita itu tidak sedang membahas apa bedanya sembahyang dengan berdoa. Bang, coba dengerin saya dulu ya. Gini, Dengan doa, kita itu nggak gitu. membahas masalah Supaya apa bedanya doa, apa bedanya sembahyang. Yang kita bahas ini, Bang, masalah Ada susahnya kaitannya loh, ada mendiri. kaitannya. Dengar Susahnya saya ngomong. mendirikan Dengar dulu. rumah Dengar saya rumah ngomong. peribadatan itu, Bang. Iya, makanya kita buat sesuatu itu kalau ada tujuannya, ada faedahnya, makanya saya tanya, kamu punya kegiatan gereja apa? Kok bilang Ya berdoa. udah, sembahyang. intinya Saya bilang aja sekarang gini bilang, bang, agama apa kami, itu intinya sembahyang? bilang aja gini bang, kami diajarin Muhammad buat ganggu orang Kristen, gitu aja bilang. Kok malu-malu sekali sih? Kalau kamu Bilang bisa aja jawab begini itu. bang, kami ini disuruh Nabi kami Aku Muhammad, nggak boleh kami harus keras Terus, kami jangan kepada kamu orang itu. kafir, gitu. Ada sembahyang, ada berdoa. Saya tanya sembahyang. Susah banget ngomongnya. Coba kamu jawab itu dulu. Nggak usah kita panjang lebar bang. Kau bilang aja begini, kami orang Islam diajarin sama Muhammad. Kalau ketemu orang Wahyudi Nasrani pepet mereka ke jalan yang sempit. Itu. Kok lari apa bedanya sembahyang sama? Kok Anda malah membahas masalah teologis? Ada-ada saja. Yang dibahas itu bukan masalah teologis, Bang. Saya tanya Membahas dulu. izin. Enggak, kamu jawab dulu. Kegiatan kamu di dalam gereja itu. Ya, kamu ngerokok berdoa, dulu sana. dan kamu sembahyang. Ngerokok dulu sana, tambahin miras. Orang isi otakmu aja nih. Kalian ini nyambung gak sih? Kita ini bukan bahas hal teologis, bahas masalah izin. Aduh. Makanya kalian hibur lah dulu saya ini sesekali. Coba lah kalian ini menghibur saya sesekali yuk. Menambah orang-orang apa yang seiman gitu semakin ini lagi gitu terbakar lagi. Bisa juga kan orang-orang muslim juga terbakar juga gitu dengan ngelihat orang-orang yang udah percaya sama Yesus gitu bang. Ya gitu aja sih bang, semangat terus ya bang. Ya, cuman sekarang lagi nggak semangat saya. Lesu.
Sebenarnya ini saya udah pengen tidur gitu, cuman saya harus menunggu, harus jemput dulu. Jadi saya gimana caranya biar ini? Gitu. Tadi malam abang kan nggak live bang. Kita nungguin tuh abang. Iya. Live juga sih, tapi siang. Maksudnya di sini siang siang, kemarin di ya? sana. Enggak, iya live siang. Terus malamnya itu saya mau live lagi, tapi ternyata saya bangun sudah kesiangan. Karena di sini kalau saya bangun jam 6 di Indonesia itu udah jam 9 malam. Dan 9 malam orang-orang tuh udah pada tidur. Sekarang di sana jam berapa nih bang? Jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Iya. Iya. Sebenarnya saya udah mau tidur ini. Aslinya saya udah mau tidur. Cuman karena saya nanti harus jemput jam 10 malam. Setengah 10. Iya. Kalau saya tidur nanti bangun jadi nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi saya paksain aja. Sebenarnya sih ya cuman lagi agak-agak ini aja sih. Saya paksa aja ini siaran ini. Soalnya nggak tahu mau ngapain. Ya coba bikin acara itu bang. Seru kali bang. Ini acara Undang-undang apa? para murtadin yang percaya sama Yesus gitu bang. Oh bisa besok lah. Iya. Pokoknya selamat Bang Edis. Semangat terus. Tuhan memberkati ya Bang. Ya terima kasih ya. Saya turunkan ya. Iya Bang. Vito Belly, coba Vito Belly, coba naik dulu lah sesekali. Yuk, ayo. Vito Belly, coba. Vito Belly dia cuman ketik-ketik aja terus. Suruh naik dia nggak pernah naik. Coba kita kasih naik, ada Tiar Mauli Simbolon. Ada Tiar Mauli Simbolon. Tiar Mauli Simbolon. Halo. Halo, Salom. Tiar. Gimana aku nggak kelihatan gambarnya? Bentar ya. Bentar. Bagaimana? Itu kok nggak kelihatan? Horas itu, Oke. Horas. Lama aku menunggu biar masuk di roomnya itu inilah. Aduh Tuhan Yesus. Oke. Dari mana? Ito Tiar Mauli. Ada akun atas nama Raja. Tapi yang sering kayak mempost ulang itu yang kayak direcord begitu kan itu. Jadi dia nyuruh saya masuk ke roomnya itu. Matiin dulu TV-nya, Pak. Oke. Saya yang mungkin udah paham kan gereja kami yang sudah diormasin ditutup. Oke. Dengan alasan izin. Emang kita udah berjuang 21 tahun mengurusnya, bahkan kita menyurati sampai ke Menteri Agama gitu kan. Oke. Tidak ada solusinya gitu kan. Jadi saya nggak tahu memulai. Bingung saya hanya seorang ibu rumah tangga yang sering mempost kegiatan gereja. Tadinya kita punya gereja, karena sudah ditutup kita pun gereja di rumah-rumah gitu kan. Oke. Tetapi di rumah-rumah juga nggak selamanya aman gitu. Saya tinggal di Jawa Barat, di Karawang, dekat ibu kota. Bukan ibaratnya kita di pelosok dekat ibu kota gitu. Karawang. Sering saya pengen bergabung gitu, cuma ya namanya ibu rumah tangga, nyelang-nyeling kadang pulang kerja ini sebelum berangkat kerja gitu. Gereja kami namanya dulunya Pagaran dari HKBP Resinda. Oke. Karena sudah ditutup, tidak bisa lagi menjadi pagaran, menjadi pos pelayanan.
kita gereja di sana, kita membuat baptisan kudus sudah di sana gitu. Tapi nggak lama itu kita dibubarin gitu, dibubarin di tahun Penyebab dibubarinnya apa itu penyebabnya? dengan alasan izin gitu. Tapi kita berjuang mengurus izin tidak pernah ada, tidak, ibaratnya sangat susah. Daerah mengurus Karawangnya izin. Karawang mana? Karawang, Jawa Barat. Kalau pernah nggak jauh kita dari Tugu Proklamasi yang menjahit bendera merah putih, Ibu Fatmawati ya. Dekat situ saya, tempat tinggal kita juga dekat dengan kantor polisi gitu. Kita didemo sama ormas, dibubarin, bahkan gereja disegel. Untuk sekarang Ormasnya gereja ormas yang apa namanya? Nama ormasnya? saya takut menyebutkannya itu ormasnya karena di sini ada usaha kita itu. Oh iya. Ada usaha, takutnya berimbas itu doang sama yang kalau saya sebutkan mungkin atau nanti saya DM itunya ormasnya. Ada 2 ormas yang mungkin sudah itu tahu ormas yang paling populer di Indonesia ini. Bahkan dari luar Karawang ini yang datang itu. Waktu itu kita minta perlindungan ke kantor camat, kita mengadu tapi nggak ada. Yang ada yang kita jumpain di sana berapa truk ormas. Waktu itu suami saya sampai saya bilang, kayak mana keadaannya di sana? Kita nggak ada bertemu sama ini. Hanya mereka membawa surat katanya hanya 5 boleh berdiri gereja di Kecamatan Rengas Dengklok itu. Oh, Rengas Dengklok. Iya, Rengas Tugu. Kalau di buku juga di mana Dek? Aduh. Iya. Terjeda. Maaf Iya, itu. udah bisa. Di HKBP Rengas Dengklok. Waktu itu kita yang di demonya mereka itu membawa surat katanya sudah ada menandatangani hanya 5 boleh berdiri gereja di sini. Itu pun 5 tidak termasuk Katolik, tidak termasuk HKBP. Hanya yang ada di sini setahu saya. Tapi sebentar, saya cuma mau nanya dulu. Karismatik. Karena saya juga nggak pernah Iya. nganu masalah-masalah diri-diriin gereja ini. Emang kalau mau mendirikan gereja itu ada berapa memang jemaatnya kok mau mendirikan gereja? Kalau mendirikan gereja kayak seperti ini, setahu saya tidak harus berapa, tapi katanya harus kita dapat izin yang pertama dari Bukan, warga. sebelum izin dulu, ada berapa memang jemaatnya sehingga mau membuat gereja? Di sini kita ada 120 itu. 120 itu sudah banyak itu. 120 kakak atau Iya. 120 orang? 120 kakak itu. Udah banyak itu kalau 120 kakak. Berarti 120 Lebih malah. kakak mau mendirikan gereja begitu. Iya, ibaratnya ketika mau mendirikan gereja itu tanahnya udah beli sendiri. Terus tempatnya udah beli sendiri. Udah ada gerejanya. Hanya izin aja yang sangat-sangat dipersulit dengan alasan yang itu tadi tuh. Hanya boleh berdiri di satu kecamatan ini hanya 5 gereja itu, tapi tidak termasuk itu HKBP dan Katolik. Oh, berarti intinya memang mereka itu mempersulit gitu ya? Iya itu. Waktu itu emang kita tahu kan tidak ada izin gitu. Tapi bukan kita tidak berusaha. Waktu itu juga kita sama Bupati Sicilika juga kita sudah mengadukan. Emang ibaratnya bahwa emang sangat sulit itu. Ibaratnya kalau tidak salah ya yang ditandatangani itu. Takut saya menyebutnya itu karena aku punya usaha di sini itu. Sekali di demo nggak tahu aku itu, nggak bisa aku iniin, tapi bisa aku DM yang namanya ada 2 ormas, tapi ormas di luar dari Karawang, tapi sama-sama juga di Jawa Barat ini ormas yang paling kuat lah bisa saya bilang. Oh begitu ya. Makanya itu sampai izin itu gini, setahu saya gini,
Setahu saya izin itu kan nggak minta izin ormas. Apa hubungannya ormas? Maksudnya izin itu kan diminta dari kecamatan, kemudian pihak-pihak, artinya birokrasi kenegaraan gitu loh. Ormas apa hubungannya? Gitu. Saya nggak tahu dari mana datangnya ormas ini tuh. Tapi waktu itu, waktu itu kan kita ibadah, kita disuruh bubar, kita udah bubar. Jadi yang tinggal di sana kayak pendeta, di bawahan dari pendeta, diakonis tinggal di sana. Waktu itu menunggu tinggal berapa hari itu sanggup mereka mendemo itu. Udah mau lahiran itu sanggup di demo. Malam-malam kami jemput inang itu dari situ. Padahal kata saya nggak jauh dari kantor kecamatan, nggak jauh dari kepolisian. Tapi kalau kita mengadu itu hanya mereka bersepakat di sini hanya ada gereja 5. Saya juga kurang tahu yang menandatangani siapa. Cuma bukan Enggak, dari itu aturan bukan aturan dari pemerintah. mana? Maksud saya gini, aturan dari mana sehingga satu kecamatan itu hanya boleh 5 gereja? Apa ya? Apa sih namanya? Kayak apa ya? Apakah itu perda Inilah, atau gimana? Bukan. Tentang dari agama seberang lah katanya membuat surat itu bahwa rumah gereja di sini hanya boleh berdiri Dari 5. ormas Islam. Sebentar. Oke. Soalnya saya agak sedikit bingung juga sih teman-teman. Karena ormas ini kan nggak ada hubungannya gitu. Setahu saya kalau mau mendirikan izin gereja itu ya izin-izin dari yang resmi-resmi. Seperti misalnya kecamatan, terus ke bupati, atau bagaimana kan. Ormas apa hubungannya kan gitu. Teman-teman, oh udah terpental dia. Tapi itulah ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya sudah upload satu video di TikTok saya ini. Memang ajaran-ajaran di dalam hadis itu sendiri itu yang membuat orang Islam tuh jadi seperti itu. Makanya saya minta itu hadis-hadis yang membuat orang Islam itu tidak toleran, itu seharusnya dihapuskan seperti itu. Karena ada hadis-hadis yang membuat orang Islam itu menjadi tidak toleran seperti itu. Bahkan di hadis itu tulis sebuah ajaran bahwa orang-orang Islam itu sebagai ajaran-ajaran kebencian kepada kaum Yahudi seperti itu. Seperti itu, teman. Ya. Nah, mungkin teman-teman punya cerita lain, coba. Nah, ini kita jadi bahas itu ya. Coba, kalau teman-teman punya cerita, tapi teman-teman tuh harus berani speak up, gitu. Jangan kalau cerita nanggung, jadi kan nggak selesai, nggak tuntas kan solusinya kan. Karena kita ini, kalau nggak bicara, ya nggak ada perubahan gitu loh. Dengan kita berbicara ini kita mengharap adanya perubahan seperti itu. Dan Jawa Barat itu adalah provinsi paling intoleran. Nah itu Jawa Barat. Saya membaca berita kasus-kasus ya persekusi, kasus-kasus rasis begitu terhadap agama itu paling tinggi itu Jawa Barat. Jawa Barat ya. Kita hampir tiap tahun itu selalu aja denger Jawa Barat. Seperti itu. Daerah-daerah situlah ini bilang yang dibilang tadi kan. Karawang, Bekasi. Dari dulu saya masih ingat dari zaman saya SMA itu. Sampai hari ini. Nggak kelar-kelar. Makanya saya udah upload loh satu video dan sudah ditonton berapa sebentar ya. Nih saat satu video saya sudah saya upload. Bentar ya. Mengenai sebentar.
Waduh. Kadang-kadang sinyalnya agak aneh juga. Mat. Pokoknya saya sudah mengupload satu video yang menjadi sumber orang-orang Islam tuh suka kayak begitu. Ada. Gitu. Ayo, mungkin ada di antara kalian yang punya pengalaman yang serupa seperti itu, boleh. Silakan kalian. Tiar Mauli Simbolon. Ya, silakan Tiar Mauli Simbolon. Lanjutkan. Ya, maaf tadi terputus itu, bantuin dong Po, bentar ya itu. Ya, silakan lanjutkan. Coba cerita ini aja, cerita apa adanya saja begitu. Iya, bentar. Ya, puji Tuhan. Ya, maaf tadi terputus ya itu. Yang saya sebutkan satu ormesnya di sini itu. Enggak, ya kalau mau nggak apa-apa, cuman ya kembali kepada Yang diri seingat- masing-masing lah, kembali kepada diri itu aja. Mau disebutkan Iya, boleh. Yang saya ingat pada saat itu yang kita di demo EPI itu dari Bekasi. FPI datang tahun berapa FPI datang? Tahun berapa? Tahun kalau ndak salah 2017 2018 itu. Nggak lama selang berarti itu. sudah lama. Kan itu kan sudah dibubarkan itu. Itu kan ormas terlarang itu, udah dibubarkan. Iya, tapi itulah yang menjadi ini. Itulah yang kenyataannya mereka bukan 1-2 datang itu, bawa truk, bawa rame-rame ratusan itu. Sementara yang tinggal di sana hanya satu keluarga itu, bayangin itulah. Bukan, tapi biar kronolog, biar terstruktur dulu ceritanya. Coba. Iya. Itu coba cerita dulu, tapi ceritanya itu yang terorganisir begitu. Jangan bolak-balik tahunnya. Kejadiannya itu gimana pertamanya itu? Pertamanya kita itu kan sudah 21 tahun. Emang saya baru tahun 2016 saya baru gereja di sini. Cuma di sini saya gereja itu emang sudah ada masih pagaran dari resort, karena kalau HGBB itu biasanya ada kayak pagaran gitu itu di bawah dari resort gitu kan. Jadi kita gereja di sana. Tapi memang kita tidak pernah dapat izin itu karena jauh kan, jauh ke kota ke Resindang. Berarti sudah berangkat ke gereja di situ, gerejanya udah ada di situ. Udah kita beli tanahnya itu. Berarti tetap saja bisa ke gereja ke situ. Pada saat itu bisa itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2000 yang kita sudah mengadakan baptisan kudus tahun 2026 kita udah di situ itu ada baptisan kudus. Jadi zamannya Bapak SBY. Bukan, jangan, ini saya agak bingung bolak-balik. Sebentar, ceritakan dulu dari 2017, jangan ke 2026 dulu. Coba 2017 gerejanya sudah ada di situ. Sebelum tahun 2017 kalau enggak salah 2012 apa 2013 gereja sudah berdiri itu. Oke, coba biar saya ngatur dulu ya, biar nggak kemana-mana ceritanya. Gini, tahun 2012 atau 2013 di situ sudah ada gereja. Sudah ada itu. Oke, kok bisa dibangun gereja di situ? Kan kita ibaratnya kita ada tanah di sana dibeli dari resort, dibantuin sama resort, kita punya tanah di sana. Cuma tanah itu masih kalau ndak salah masih punya jemaat gitu itu. Bukan. Yang saya tanya bukan itu. Kok bisa membangun gereja di situ? IMB-nya dari mana? Belum ada itu, tadinya tanah yang dibelikan, tanah ibaratnya tanah tadi katanya tanah jemaat gereja gitu.
Iya, tanah itu, tanah luas gitu. Itu tidak begitu paham saya sampai berdirinya gereja itu. Cuma saya di sini tahun 2016 baru pindahan dari Pekanbaru, itu gereja udah ada. Cuma Oke, memang saya sebentar, tahu bahwa stop dulu. Berarti tahun 2016 tanah itu sama bangunan di atasnya sudah berupa gereja. iya, iya ada gereja dibangun, bukan dalam bayangan itu yang gereja, enggak, kayak ibaratnya masih gereja yang sangat-sangat sederhana itu, tapi tanahnya cukup luas, cuma kita Oke, sambil berarti beli tanah itu, bangunan semi permanen gitu. iya, iya itu, iya. Dari kayu atau dari semen? Pertamanya itu dari kayu, cuma itu kan apa tempatnya banjir dulunya, jadi bawahnya adalah batu, kalau ndak salah ada 1/2 meter, habis itu ke atasnya kayu itu. Oke. Oke, yang mau saya tanyakan, itu bangunan itu tanpa IMB atau dengan IMB? Emang tidak ada IMB itu, ibaratnya kan Oke, berarti gini maksud saya, berarti bangunan itu dibangun begitu saja tanpa ada izinnya. iya, sambil Oke. ibaratnya sudah ada tanah itu sambil berjuang mengurus gitu. Oke, berarti sambil ibaratnya, dibangun, sambil ngurus izinnya gitu. iya, iya. Oke. Kenapa nggak ngurus izin dulu baru dibangun? Emang udah Sulit. katanya sulit itu, karena tapi itu karena kita bertemu juga Bupati bahwa surat itu tidak ada tertulis, hanya 5 gereja dari pemerintahan Bukan, tertulis di undang-undang. jangan ke situ dulu, biar kita kalau cerita itu terstruktur, Iya. jangan kemana-mana. Iya, Artinya gereja itu dibangun tanpa ada IMB. iya, iya, Oke. iya untuk Lalu umat atau jemaat tetap ke gereja ke situ. iya, iya. Oke. Nah, Semakin ketika ke gereja di situ didatangi ormas. ormas itu. Oke, didatangi ormas karena bangunan ini tidak ada izinnya, bla bla bla. Iya. Oke, baik. Jadi, lalu kemudian terus sekarang posisinya, untuk sekarang ini posisinya bangunan itu ada, tapi bisa digunakan untuk kegiatan kebaktian. Nggak bisa itu, nggak bisa. Emang pertama Sejak mulai gereja kapan itu tempat dibangun itu tidak bisa dipakai untuk fungsi kebaktian? dari tahun 2017 itu sampai hari Oh, ini. berarti dari 2017 setelah didatangi ormas itu sampai hari Iya. ini tempat itu nggak bisa dipakai untuk kebaktian. Nggak bisa, hanya bisa pendeta kalau kumpul orang di sana itu. Keselamatan mereka ini tuh. Jadi Bukan. mereka Sebentar. insecure. Dipakai nggak untuk Iya. kebaktian tempat itu? Nggak ada, hanya sebagai tempat tinggal pendeta sekarang. Oke, berarti bangunan itu tidak dipakai lagi untuk kebaktian dari sejak 2017 sampai sekarang. Tidak ada kegiatan semenjak banyak Karena sebentar. datangnya ormas. Tenang. Kalau misalnya dipakai untuk kebaktian, apakah ada orang datang, masa datang begitu? Iya, udah kami alami itu, udah kami alami. Kapan mencoba dipakai untuk kebaktian lalu didatangi masa? Di tahun itu yang saya bilang itu di tahun 2017 itu kita tahun 2016 masih bisa kita mengadakan baptisan kudus di sana. Kita sudah bisa melakukan beribadah, cuma sambil kita mengurus izin, tapi izin itu nggak bisa. Jadi 2017 kita di demo di sana itu. Oke. Kita disuruh Berarti dibubarin. intinya bangunan itu dipakai untuk kegiatan kebaktian terakhir kalinya tahun 2017. Iya sebelum masa Covid. Oke, sampai detik ini berarti tidak pernah dipakai lagi bangunan itu. Iya, jadi kita Oke. sekarang Dan sekarang memperjuangkan supaya tempat itu bisa Iya. dipakai untuk kebaktian. Iya. Oke. Kalau misalnya tempat itu sekarang dipakai untuk kebaktian, dicoba dipakai untuk kebaktian, apa yang terjadi? Itu yang kita jaga begini toh. Contohnya kita pakai itu ibadah kan, itu tinggal amang pendeta di sana ya, Bapak pendeta, keselamatan mereka itu.
Nah, itu kalau begitu itu asumsi liar aja. Maksud saya begini. Gini. Iya. Maksud saya begini, kalau misalnya itu dipakai kebaktian besok hari Minggu, kira-kira Iya. didatangi masa nggak? Kurang tahu itu, tapi terakhir Kalau ada kayak gitu yang berarti hanya tebak-tebakan itu saja kalau begitu. Enggak, Kita begini, karena kita nggak bisa main tebak-tebakan begitu. Nanti ujung-ujungnya Iya. jadi fitnah. Jadi itu dibilang Iya, memfitnah orang-orang di situ. enggak begini toh. Begini Gimana? ceritanya ya toh. Kita kan di gereja itu sudah di demo. Kita tidak ada kegiatan gereja. Iya, itu kan Tinggallah di di demo sana. kan tahun 2017. Waktu ada Iya, ormas FPI. FPI kan sudah dibubarkan. Iya, jadi yang karena nggak bisa lagi ada kegiatan gereja di tempat gereja tadi, jadi tinggallah di sana yang namanya diakonis. Itu kata saya menunggu lahiran di demo hanya karena cuma sermon ada 4 orang, 4 apa 5 bagian petugas gereja. Jadi Bukan, pas yang saat di maksud demo, saya yang melarang itu pemerintah atau ormas? ormas itu kan ceritanya itu katanya Oke, mereka sekarang itu gini, punya surat, sekarang kan ormasnya sudah dibubarkan sama negara. tapi kan nyatanya enggak itu. Karena bukan satu saja ormas yang mendemo kita itu. Dengan alasan itu tadi, sebelum saya tinggal di sini, katanya sudah ada surat apa dari ulama-ulama gitu itu hanya boleh berdiri gereja 5 di Rengas Dengklok. Tapi bukan pemerintah yang menyurati, mereka buat sendiri. Jadi kan itu gereja tidak bisa dipakai lagi, yang tinggal di sana diakonis. Itu tadi yang kata saya sermon. Pada saat sermon mereka lagi mendemo lagi, melempari lagi. Jadi dibuatlah itu surat perjanjian selamanya tidak boleh namanya aktivitas gereja di situ. Jadi rumah itu gereja itu disegel lah pada saat itu. Baik. Jadi begini yang Jadi mau saya kita bilang. mengadu. Iya, kalau saya itu kalau mendengar keterangan juga saya nggak bisa satu pihak. Gini, kita ini kan salah Iya, satu bagian emang. bercerita. Ini ya, saya akan bacakan. Ini ada undang-undang baru kita. Ini kan undang-undang baru. Jadi yang melarang itu bukan negara, tetapi ormas. Ormas. Kalau ormas, kalau apalagi ormasnya sudah dibubarkan, ngapain takut? Kenapa nggak dipakai kebaktian saja? Coba ini saya bacakan. Ini kita kan udah punya KUHP baru sih ini sekarang. Udah ada tambahannya. Iya, Sebentar. ada undang-undang baru itu. Ada KUHP baru dimulai dari pasal 300 ya. Ini masalah tindak pidana dalam keagamaan. Nih. Saya bacakan pasal 300. Nih ya, saya bacakan ya. Iya itu, iya. Ini pasal 302. Satu dari itu ya, Pak. Ya, ini KUHP baru ya. Saya bacakan ya. Iya. Saya bacakan nih KUHP baru. Setiap orang yang di muka umum. Oh, ini 302 ayat ini ya, ayat 2. Ini ayat satunya ini yang mengajak orang ateis nih kayaknya nih. 302 ayat 2. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau bukan ini. Sebentar, yang ini nih. Berarti 303 ini ya. Nih. Setiap orang yang membuat gaduh di tempat Iya. di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana penjara paling banyak kategori 1. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak dalam kategori 4. Setiap orang, ini pasal 303 ini. 303 ayat 1, 2, 3. Ini sudah ada undang-undangnya ini. Jadi kalau misalnya berangkat saja ke situ, nggak usah takut. Kenapa emangnya? Udah ada undang-undangnya ini. Nggak ada lagi ormas-ormas berani-berani ganggu-ganggu. Itu undang-undangnya. Gitu. Jangankan di gereja itu, beribadah di rumah-rumah pun kami sudah pernah di demo tuh, di rumah-rumah.
Iya sih, memang gini. Memang sih, memang kenyataannya kadang-kadang memang undang-undang itu hanya di atas kertas. Tetapi kalau kita tidak berusaha bersama-sama menegakkan undang-undang itu, ya nanti akan seperti itu terus keadaan negara kita. Kita ini kan sama-sama berjuang biar apa yang tertulis ini diimplementasikan dalam dunia nyata. Jangan hanya sekedar dalam tulisan. Kita tahu memang faktanya kadang-kadang itu hanya tulisan saja, begitu loh. Iya. Tetapi kitalah yang membuat ini menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat, gitu loh. Pokoknya yang saya nggak begitu tahu juga sejarah Rengas Dengklok yang nggak begitu secara utuhnya gitu. Tapi untuk sekarang itu kami tidak berani gereja di sana itu. Ya kalau kata-kata hanya tidak berani itu sifatnya itu subjektif dan yang disalahin ya berarti salah sendiri kan dibilang mereka begitu ntar. Gitu loh. Cuman mungkin gini, mungkin kalau masalah izin sekarang yang kita permasalahkan. Gitu loh. Coba apa yang membuat mungkin pemerintahan di sana ataupun pihak-pihak terkait yang secara birokrasi kenegaraan begitu yang tidak memberikan izin itu apa begitu? Yang kalau di sana itu di tempat kita ini mereka itu ada surat gitu itu dengan tulisan gereja hanya boleh 5. Jadi kemarin juga sudah Ya, berdialog yang mengeluarkan surat itu siapa? Yang mengeluarkan surat bahwa gereja itu hanya 5 siapa? kayak ininya ustadz gitu itu apa ya pokoknya bukan dari pemerintah. Saya agak sedikit ini. Saya nggak langsung percaya begitu saja ya teman-teman ya. Mohon maaf juga ya itu ya. Cuman kalau menurut saya kalau surat bukan dari negara, bukan dari ya buang aja ke tong sampah itu surat. Gitu. Saya Itu. susah mau menjelaskannya itu cuma bagaimana ya itu kan intinya itu mereka bersikeras gereja itu harus ditutup. Oke, sekarang gini, siapa yang meminta gereja itu harus ditutup? Karena itu kan kejadiannya udah 2017. Iya, ormas itu. Terus Oke, ormasnya katanya sudah dibubarkan. Lingkungan juga itu. Terus kemarin itu yang ada suratnya ulama-ulama di sini itu. Oh, oke lah. Ya, sepanjang itu bisa dibuktikan. Artinya begini. Artinya ada perasaan terintimidasi secara psikologis begitu ya. Iya. Dari ormas-ormas ataupun dari pemuka agama setempat gitu. Iya. Oke. Tetapi itu pun ya menurut saya ya itu juga harus dibuktikan karena siapa tahu nanti cuma perasaan saja gitu loh. Harus ada ini suratnya. Gini maksudnya gini, ada suratnya, ada kop suratnya, ini dari ormas ini atau dari ulama ini atau dari masyarakat ini, asal ada kopnya begitu, ya berarti itu ngomong bener gitu. Tapi kalau hanya omong angin juga ya nggak bisa juga. Itu MPI ini jadi kayak begini tuh contohnya kita di demo di tempat kita beribadah itu tuh mereka sudah merusakin bangunan itu dilempari begitu tuh. Tapi kan 2017 kan? Iya, tapi kan mereka punya surat itu katanya ada tanda tangan. Di atas tanda tangan itu juga ada juga gereja yang menyetujui, gereja-gereja sebelah yang menyetujui hanya 5 berdiri gereja di Rengas Dengklok ini itu. Iya, tapi itu bukan hukum. Gitu loh. Iya, yang memang hukum itu. gini, maksud saya gini, setahu saya ya, yang jadi hukum itu, yang jadi sumber hukum positif kita itu perda. Kalau cuman mereka yang setuju-setuju, mereka aja ngapain gini loh. Kita itu mainnya itu yang ini saja, yang resmi-resmi aja gitu loh. Yang menjadi sumber hukum itu undang-undang. Ya kan? Iya, Kemudian misalnya perda begitu.
Itu yang jadi hukum. Kalau misalnya mereka yang setuju-setuju, ya itu kalian aja yang setuju itu kan gitu. Jadi kan itu contohnya kita membuat gereja, balik lagi gereja itu, karena saya tahu masih banyak di sini ormas itu yang Apa pernah Bisa saja dicoba kita- pengacara? Pernah dicoba pakai pengacara? pernah waktu itu pakai pengacara kita. Enggak, tapi kita sudah surati itu ke Menteri Agama. Enggak ada, enggak ini. Jadi kita kan itu ibaratnya dulu bersama nih kita menyurati bupati itu. Waktu itu Ibu Culi nggak mau dia bertemu dengan kami itu, hanya wakilnya dia doang yang bertemu. Tapi yang saya bingung kalau kita kan gereja kan kalau biasa acara Natal itu kita ke resort ke gereja ke HGBP yang di Resinda. Ibu Cilikanya datang, makanya saya bilang dia datang tapi tidak mau mengizinkan tempat ibadah. Ya. Jadi yang sekarang itu usaha yang kami buat itu karena sudah ibaratnya nggak ada, ibaratnya masyarakat di sana pun sudah nggak mau mengizinkan ada kegiatan gereja di sana, kita pun mencari tempat yang baru lah sekarang itu. Tempat yang baru yang kita cari ini pun sekarang saya tidak tahu apakah diizinkan gitu. Tapi juga ibaratnya gereja saudara-saudara kita juga bersikap ini hanya gereja ada 5. Jadi 2 lah yang tidak boleh dibuat di sini itu Katolik sama HGBP. Tidak boleh sama sekali kegiatan gereja. Jadi ya di rumah untuk sementara di rumah-rumah. Jadi kemarin kita sudah ada mungkin rapat tahunan bahwa yang gerejanya tadi ada di situ sama lahan itu ya kalau ada tempat yang baru kalau dapat izin yang pertama itu kan tentu dari masyarakat setempat itu. Emang sih kita sudah mendengar ketika Bapak Jokowi menjadi presiden yang mengatakan tidak harus ada izin untuk beribadah, tetapi harus ada izin untuk membangun rumah ibadah. Begitu kan itu kalau tidak salah ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu nggak seperti Tapi itu. oke lah, baiklah. Yang jelas itu udah cerita, tetapi Iya. untuk ke objektivitasan itu harus didengar juga dari pihak yang itu Iya. lawan Iya, begitu loh. iya, bisa, Karena kalau bisa, sepihak bisa. begini, kalau sepihak begini ya Iya. kita juga nggak tahu kan gitu. Saya berusaha Iya. untuk selalu objektif begitu. Iya. Bukannya kami tuh nggak mau berusaha mengurus izinnya itu, emang dipersulit itu, emang dipersulit. Waktu kami juga di demo itu, yang saya bingung itu. Saya rasa dengan kalau kantor kepolisian. saya rasa kalau udah 100 kepala keluarga mau mendirikan gereja, menurut saya itu sudah bagus, itu udah bisa gitu loh, karena sudah ada 100 kepala keluarga begitu. Iya, 100 untuk sekarang 125 lebih kami itu. Jadi di rumah-rumah lah kami buat sekarang kegiatan ibadah kan. Jadi kemarin kita sudah merunding untuk kegiatan tahunan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan di sana untuk beribadah, izin pun sudah sangat susah. Kita mencari ke arah kota. Jadi sekarang juga yang di tempat yang kita cari ini itu masyarakat juga belum ini. Karena itu tadi yang ada tanda tangan itu tadi. Karena ibaratnya tanda tangan itu, ibaratnya surat itu ada di ulama di sini, tapi yang menandatangani juga ada di luar dari HGBP, ada juga Kristen katanya satu katanya, tapi tidak pernah itu kita baca surat itu. Cuma kalau kita kayak kemarin melapor kita kantor kecamatan, surat itu doang yang ditunjukin. Udah selesai bubar begitu itu. Kan sudah ada suratnya, tidak boleh tambah lebih dari 5 gereja di Rengas Dengklok. Begitulah kurang lebihnya itu. Jadi sekarang kami berdoa mohon doanya itu sekarang kita sudah ibaratnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita pun ada mencari tempat yang baru. Tempat ini ada, hanya sekarang kita berjuang untuk izinnya. Kalau tanpa izin itu ya tetaplah kayak gini di rumah-rumah. Tapi di rumah-rumah pun kami sudah pernah di demo itu pas mau Natalan kami itu. Di rumah pun juga tetap diusilin juga. Iya, iya. Padahal di perumahan saya tempat tinggal ini tuh rasanya hanya musola saja lebih dari 6. Belum lagi masjid dalam satu perumahan itu. Pokoknya setiap gang ada. Tapi kita pun menghargai itu ya mungkin begitu gitu. Tapi kitanya pun beribadah itu nggak bebas. Walau di rumah-rumah dan nggak semua rumah warga termasuk rumah warga yang dekat gereja itu tidak boleh melakukan kegiatan ibadah. Karena yang hanya ini satu itu, selepas dari ibadah ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dan sudah pernah kita alami.
Oke lah. Itulah kurang oke lah. lebihnya Oke, loh. semoga ada yang mendengar lah cerita itu ya. Amin, amin. Oke. Makasih itu Begitu udah ya. diizinkan masuk ke room itu. Sehat-sehat, Tuhan berkati. Shalom. Gimana menurutkannya lagi? Nggak paham. Oke, Maaf. saya turunkan ya. Iya, maaf ya Tuan Oke. Guru Bapak. Nggak apa-apa. Saya turun. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Selalu terjadi dan terjadi lagi teman-teman. Cuman kita juga teman-teman nggak bisa langsung ini saja karena kita itu juga nggak bisa mendengarkan keterangan dari satu pihak gitu. Kita harus melihat keterangan yang berasal dari dua pihak seperti itu. Tapi yang jelas yang kalau sudah 120 kepala keluarga itu seharusnya sudah bisa bikin gereja. Begitu. Dan kalau itu tanah sendiri dan dia suaranya nggak bising keluar, kenapa nggak boleh? Gitu loh. Kan bukan tanahnya orang lain, tanah sendiri. Parkiran ada, bangunan memadai. Ya kan? Tidak membahayakan. Terus suara juga tidak mengganggu. Kenapa tidak? Gitu. Sedangkan toa aja suaranya kemana-mana sampai ke kamar mandi orang aja boleh. Iya enggak teman-teman? Iya kan? Coba kita kasih naik lagi. Ada Romjol, coba Romjol.